Salam. Shalom. Berkati Tuhan semuanya. Amin. Amin. Mohon maaf kalau ibadah hari ini mungkin agak nggak seperti biasa. Musiknya agak kacau dan suara saya juga udah mau hilang. Tadi pagi sempat serak ya, agak mau batuk, tapi puji Tuhan saya bisa bicara hari ini. Saya harap kita semua sehat, diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Amin. Saya mau kesaksian kemarin tuh Tuhan dorong saya tuh untuk saya ke Medjasem, mau nanyakan tentang servis keyboard ya, karena ini layarnya udah nggak kelihatan separuh, jadi temponya itunya udah nggak kelihatan. Jadi kemarin saya mendatangi servis keyboard di Medjasem ya, namanya itu Mas Rio, dan ngobrol-ngobrol tentang keyboard ya, tiba-tiba dia tanya, ini mau dipakai kapan Pak? Saya pakainya pokoknya minggu pakai. Untuk apa? Untuk ibadah. Oh, untuk gereja Pak. Gereja mana ya? Terus gereja CKI. Oh, CKI. CKI yang dulu di Karlita ya. Ya, dia tanya seperti itu. Dulu yang di Karlita itu saya yang merintis sama Pak Ferry. Saya mengatakan seperti, oh iya ya, oh gitu ya. Saya mau tanya, orang-orang generasi lama yang di Karlita tahun 2007 itu kepada kemana? Dan dia cerita bahwa saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa sekali. Di situ saya dijamah Tuhan dan saya punya semangat yang baru untuk saya melayani Tuhan. Dan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sampai 1 jam tuh kami cerita tentang firman Tuhan. Saya sambil berdiri, dia sambil duduk di tempat servisan. Terus kemudian di sampingnya itu ada 2 perempuan, kebetulan pakai jilbab ya. Wah, sekalian bersaksi ya, menceritakan tentang Kristus, tentang Yesus ya. Masalah nanti orang itu percaya Tuhan atau gimana, itu urusan Tuhan. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada dorongan Tuhan mendorong hati kita untuk mengerjakan sesuatu ya, Tuhan tuh akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Amin. Ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas 5. Lukas 5 ayat 36 sampai ke 38. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa sekali. Amin. Bahwa satu hal lebih mudah bagi Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir dengan kuasanya, dengan kuat tangannya, dengan tiang api dan tiang awan ya. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membelah laut Teberau ya, itu gambaran baptisan ya. Ketika Tuhan membelah laut Teberau itu adalah gambaran baptisan. Jadi kalau kita membaca di kitab Ibrani kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa mereka dibaptis dalam lautan ya, seperti itu. Dan itu adalah gambaran tentang baptisan. Dan paling sulit adalah mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Karena ketika mereka melewati padang gurun, tidak ada minuman, tidak ada daging, tidak ada roti, mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka berkata bahwa lebih enak tinggal di Mesir. Amin. Walaupun dijajah, lebih enak ya. Mereka bisa makan daging ya, walaupun menderita. Itulah pikiran manusia lama. Pola pikir itulah yang ingin Tuhan baharui di dalam hidup kita ya. Demikian firman Tuhan ya. Ayat 36 Lukas 5 Yang mengatakan juga suatu perumpamaan pada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua.
Jika demikian, baju yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocoklah kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Jadi ketika ada baju yang lama yang sudah koyak, jangan ditambal, tapi harus diganti dengan baju yang baru. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu menyuruh apa? Tinggalkan segala sesuatu kehidupan kita yang lama, yang tidak berguna, yang sia-sia, yang penuh hawa nafsu, penuh kedagingan. Itu harus kita tinggalkan. Tapi kalau kita melangkah hanya setengah-setengah, itu sama aja kita seperti menambal kain yang koyak itu. Amin. Maka kita harus mengganti baju kita dengan baju yang baru, bukan menambalnya. Karena kalau ditambal dengan baju kain yang baru, ya, nanti akan koyak. Baju itu akan tambah besar. Kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran dan di dalam dosa. Kita tidak bisa hidup di dalam kecemaran dan di dalam kekudusan. Karena itu tidak bisa bersatu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Maka Tuhan berkata bahwa apa? Kalau mau panas, panaslah. Kalau mau dingin, dingin. Jangan suam kuku. Karena orang yang suam kuku akan dimuntahkan. Sebenarnya kata-kata itu apa? Tuhan ingin apa? Kita ini panas, jangan dingin. Jangan hati kita ini dingin. Ketika kita ibadah, kita nggak bisa rasakan apa-apa. Itu hati kita karena dingin. Amin. Ada orang ngomong kebenaran, ada orang yang memuji nama Tuhan, kita tidak menutup diri. Amin. Menutup diri, bahkan mungkin menutup hati kita, yang membuat kita tidak bisa mengalami jamahan Tuhan. Amin. Maka dari itu, mari kita kalau perlu jual semuanya. Ya. Ada perumpamaan yang berkata bahwa ketika ada seorang pedagang menemukan harta yang terpendam, apa yang dia lakukan? Dia menjual seluruh apa yang menjadi miliknya. Kemudian dia membeli tanah yang ada harta itu. Biasanya kalau pedagang apa? Pasti tawar-menawar. Amin. Ciri khas orang pedagang adalah tawar-menawar. Ya. Separuh saja. Aku mau ikut, tapi nggak semua, ya. Aku mau ikut Tuhan, tapi ada yang harus aku lakukan, tetap ya. Kenapa nggak mau menjual seluruhnya untuk Tuhan? Masih kadang ada rasa eman-eman, masih eman-eman. Ini kan masih membantu saya. Masih eman-eman, ini masih berguna bagi saya. Amin. Jual seluruhnya untuk Tuhan dan ikut Tuhan. Ya. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada seorang anak muda, "Guru, aku mau mengikut engkau." Ya. Tuhan Yesus berkata apa? Lakukanlah hukum Taurat, ya. Ada firman Tuhan tertulis, hormati ayah ibumu, ya. Hormatimu sesamamu, ya, kasihmu sesamamu. Dan anak muda itu berkata apa? Aku sudah melakukan itu semua. Tapi Tuhan berkata satu kata. Kalau begitu, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Dan yang dikatakan apa? Maka sedihlah anak muda itu, ya, karena hartanya sangat banyak. Di sini mungkin Tuhan maksudnya itu bukan harta yang kadang mungkin harta yang besar atau harta yang sesungguhnya, tapi sebenarnya ini adalah perumpamaan. Kadang kita masih eman-eman dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita nggak mau lepaskan semuanya. Kita nggak mau memberikan semuanya. Karena kita masih mau menahan-nahan.
menahan inilah, wah ini masih enak dipakai, wah ini masih nyaman, wah ini sangat berguna ya. Kalau mungkin punya jimat ya, ini ukirannya bagus ya. Ini bukan untuk apa-apa, ini hanya untuk hiasan kok ya. Amin. Padahal Tuhan mau supaya kita melepaskan semua. Ya. Jadi jangan kita menambal hidup kita ini dengan menambal. Tapi kalau di dalam hidup kita ada yang usang, ada yang sudah nggak bisa dipakai lagi, ada yang memang harus kita tanggalkan. Ganti hidup yang baru. Cari hal-hal yang kemarin kita sudah belajar ya, sesuatu yang berguna, membangun, ya. Memang segala sesuatu itu diperbolehkan. Saudara punya kegiatan apapun boleh, amin. Tapi bisa nggak berguna nggak, membangun nggak, amin. Kalau yang kita lakukan tidak berguna, tidak membangun, itu namanya kita mengerjakan adalah suatu hal yang sia-sia. Maka dari itu mari kerjakan segala sesuatu hal yang berguna dan membangun. Ya. Terus ayat 37, demikian juga tidak seorang pun yang mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Jadi anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kantong yang lama, karena kalau itu akan koyaklah kantong yang lama itu. Sehingga akhirnya apa? Kalau sudah koyak, ya tidak bisa menampung anggur yang baru. Makanya berikan hidup kita ini, mau dibarui hidup kita ini oleh Tuhan, ya. Ayat 38 dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Amin. Jadi anggur, ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita sudah menerima ya segala kebaikan Tuhan, kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, jangan pakai kantong yang lama, ya. Pakai anggur yang baru, ya, pakai kantong yang baru. Amin. Tinggalkan kantong yang lama, tinggalkan cara-cara hidup yang lama, tinggalkan cara-cara menyembah yang lama, tinggalkan cara-cara berpikir yang lama. Amin. Supaya kita dapat menerima kepenuhan dari Tuhan, ya. Kalau kita menerima kepenuhan Tuhan, kita ini penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan yang dari Tuhan, ya. Jadi anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru. Jadi kalau zaman dulu kan anggur itu ya, anggur itu kan ada kantongnya, itu biasanya dari kulit, ya, ya kayak gembes ya kalau dulu ya. Itu kan biasanya untuk membawa anggur kemana-mana, ya. Sebenarnya kantong itu apa? Pikiran kita, amin. Kantong hidup kita ini apa? Pola pikir kita. Kalau pola pikir kita tidak dibarui, maka kita masih mengenakan kantong yang lama. Tapi kalau pola pikir kita dibarui, maka kita mengenakan kantong yang baru. Kalau kita melakukan kebenaran, tapi kita juga tinggal di dalam dosa, itu kita menggunakan kantong yang lama, dan lama-lama akan terkoyaklah hidup kita. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 10.
Sebenarnya manusia ini yang paling jahat itu apa? Pikiran. Ketika manusia pertama Adam diciptakan, ya, Tuhan berkata bahwa seluruh buah tanaman pohon-pohon yang berbuah di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan ketika iblis mencobai Hawa, dia memutarbalikkan. Dia berkata bahwa tentu seluruh buah-buahan yang di taman ini tidak boleh dimakan, bukan ya? Dia memutarbalikkan. Yang dimainkan apa? Logika. Amin. Kalau saudara ingin mengerti firman Tuhan dengan logika, tidak akan sampai. Saudara ingin mengenal Tuhan dengan logika, tidak akan sampai. Tapi hikmat itu adalah muncul di hati, ya, di dalam hati kita. Ketika kita di dalam hidup kita, hati kita ada takut akan Tuhan, ya, ada takut akan Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja di hati kita, maka Roh Kudus itu akan memberikan hikmat dan pengertian. Dan hikmat dan pengertian itu yang akan membawa kita untuk mengenal Tuhan, ya. Ya. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, memang kami masih hidup di dunia. Ya, kita masih hidup di dunia. Kita masih makan, kita masih butuh duit, kita masih butuh bekerja. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Amin. Jangan berjuang, jangan bekerja secara duniawi. Jangan mencari uang seperti dunia mencari uang. Ya. Karena kita memang masih tinggal di dunia. Tetapi saat kita berjuangnya jangan seperti dunia. Amin. Ya. Kemudian ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan juga sedang berjuang. Kita ini tiap hari juga melakukan peperangan rohani. Melawan apa? Melawan iblis. Tapi yang terutama adalah melawan daging kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa matikanlah segala keinginan daging. Jadi yang dilawan saat ini, perjuangan kita adalah melawan daging kita, hawa nafsu kita, kecemaran kita. Terus apa lagi? Logika kita, pikiran kita yang jahat, ya. Kita tidak berjuang dengan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ketika kita terima Yesus, kita terima Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ketika kita terima Roh Kudus, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Ya. Kuasa itu untuk apa sih? Yaitu berjuang di dunia ini, menaklukkan daging kita, mematikan segala keinginan daging kita, dan menaklukkan segala hukum logika kita. Terus yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi kuasa urapan Tuhan itu bisa meruntuhkan benteng. Coba kalau misalnya ibadah itu dipenuhi hadirat Tuhan yang luar biasa, ya. Saya pernah lihat, ya. Dan saya juga pernah merasakan ibadah. Ketika ada ibadah, ada orang yang nggak tahan di hadirat Tuhan, mau pelepasan. Saya masih ingat waktu itu kami melayani seseorang dari Demak. Kami sama Pak Ferry dan beberapa tim itu membawa ke Bukit Doa. Orang itu mengalami keterikatan. Ketika kami menyembah, memuji nama Tuhan,
memuji, hanya memuji, memuliakan Tuhan. Kami nyanyi dengan sepenuh hati, kami nyembah. Orang itu baru dengar petikan gitar aja udah merasakan kepanasan, sudah mau pelepasan. Itu namanya adalah kuasa Tuhan yang meruntuhkan benteng-benteng. Seberapapun hati yang keras, ya, kalau sudah ada hadirat Tuhan, saya percaya akan mengalami zaman Tuhan, akan diremukkan. Ya. Ketika mendengar pujian, nyanyian, ya, yang menyentuh hati, orang bisa menangis, ya, orang bisa berkaca-kaca ketika dengar firman Tuhan. Kenapa? Ada yang diremukkan hatinya, ada hati yang keras yang diremukkan, hatinya sedang dibentuk, hatinya sedang dilembutkan. Dan itu karena kuasa hadirat, karena kuasa. Jadi kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, kuasa Allah itu sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Terus ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang, ya. Di dalam melayani Tuhan, pelayanan, banyak siasat orang. Yang ada, kalau misalnya mengajak ibadah, ayo datang ibadah, nantilah nunggu saya nikah. Yang belum nikah, ya, nunggu saya punya pacar baru datang, ya. Di situ kan konsep aktif terus di sini kan. Ya, Pak Kardi aktif terus, tunggulah sampai saya dapat pekerjaan. Enggak. Itu namanya apa? Siasat yang dibangun oleh manusia. Nanti setelah sudah punya pacar, nunggulah saya nikah dulu. Iya. Ya. Setelah itu apa? Setelah nikah, nunggulah saya punya anak. Setelah punya anak, nunggu anak saya udah gede. Sampai akhirnya apa? Sudah mau mati baru datang pada Tuhan. Itu apa? Karena manusia berusaha membangun siasat untuk menjauh dari Tuhan. Amin. Ya, maka kami mematahkan setiap siasat orang, ya. Jadi orang itu juga punya siasat. Kalau orang nggak kenal kebenaran, dia akan membangun siasat dengan mengatakan hal yang tidak benar lah, dengan menyebar hoax, ya, hoax, ya, berita hoax, bukan hoax, ya, berita palsu, berita bohong, ya. Dan kalau kita lihat, ya, menghambat penginjilan juga salah satunya adalah berita hoax yang dibangun dari sudah berabad-abad. Dikatakan bahwa Injil palsu lah yang kita ini, ya. Kemudian ada muncul Injil Barnabas, Injil ini, Injil itu, ya. Itu untuk apa? Untuk menghambat kebenaran. Itulah siasat orang. Ketika Yesus bangkit, ya, dari orang mati, apa yang dilakukan bangsa Romawi siasatnya? Dia mengatakan bahwa dia suruh menyampaikan kepada semuanya bahwa Yesus itu dicuri mayatnya oleh para muridnya, ya, ada di Alkitab, ya. Dan sampai akhirnya apa? Terjadi penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang percaya. Kalau kita melihat, ya, bagaimana zaman dulu ketika menjadi percaya, pengorbanannya yang besar. Ada darah yang tercurah dalam pemberitaan Injil. Ada nyawa yang dipertaruhkan. Amin. Kasih karunia dan anugerah Tuhan kalau kita bisa datang beribadah menyembah Tuhan hari ini dengan aman. Amin. Di negara yang aman. Walaupun beberapa dulu waktu, ya, zaman dulu, ya, tahun 90-an, tahun 90-an, 2000-an itu terjadi apa? Sering terjadi pembakaran gereja, ya. Tetapi kekristenan, kebenaran tetap hidup untuk selama-lamanya. Terus, dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Amin.
manusia itu pada dasarnya apa? Sombong. Cuma nggak kelihatan. Ada yang menutupi kesombongan itu dengan cara apa? Dengan minder. Ada yang menutupi kesombongan dengan minder, tidak mau bergaul, ya, tidak mau punya teman. Ada kesombongan yang memang terang-terangan ditunjukkan. Ada kesombongan bahwa katakan bahwa aku nggak perlu Tuhan, karena tanpa Tuhan aku juga dikaya. Amin. Itu adalah kesombongan manusia dan keangkuhan manusia. Terus yang tujuannya apa sih semua itu? Siasat dan keangkuhan itu untuk menentang pengenalan akan Allah. Tujuan dari semua itu yang dibangun oleh manusia adalah satu, untuk menentang pengenalan akan Allah. Terus kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Ya. Menaklukkan Kristus di mana? Di firman Tuhan ini, amin. Bagaimana kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus? Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita taat dengan firman Tuhan, melakukannya dengan setia, ini kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Misalnya ya, tiba-tiba ada yang memfitnah kita, rasanya kita ini kan gatal ya, jempol kita gatal, juga mulut kita ini gatal ya, hati kita ini juga cepat panas ya, gatal untuk membalas dengan tulisan-tulisan, amin ya, atau gatal untuk mulut kita untuk mengatakan mencaci maki ya. Tapi kalau kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, ya, kita apa? Begitu tahu, oh iya ini yang akan saya lakukan ini salah ya. Nanti saya rugi sendiri, ya. Nah kita nggak usah lakukan, namanya itu menaklukkan. Tapi kalau kita membiarkan, itu namanya kita tidak menaklukkannya. Kita harus taklukkan hidup kita, pikiran kita. Karena apa? Yang jahat itu adalah pikiran kita. Coba kalau kita mendengar firman Tuhan, yang main langsung apa? Logika kita. Masuk akal enggak? Ya. Oh ini masuk akal, oh ini enggak masuk akal. Misalnya saja, dengar firman Tuhan, ya, Tuhan berbicara di hati, ya. Kira-kira kita masih sering apa? Sering tanya, ini dari Tuhan enggak? Ya. Ini benar dari Tuhan enggak? Ya. Apa? Karena pikiran kita, men. Apalagi misalnya memang nyangkut duit, ya. Berkati, ya, misalnya ya. Berkati Pak Daud, ya, misalnya ya. Ya. Dengan apa yang ada padamu, ya. Ya. Kira-kira apa yang kita kerjakan? Berpikir, ini suara Tuhan apa suara setan? Kenapa? Pikiran kita yang jahat. Maka kita harus menaklukkannya, pikiran kita kepada Tuhan. Sama kayak bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dituntun melewati padang gurun, ya. Ketika tidak ada makanan, tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Lebih baik tinggal di Mesir, kami mati di sana, enak mati di sana, ya. Di sana masih ada daging, masih ada roti, ada air. Di sini mati kekeringan, ya. Sama-sama mati, ya. Sama-sama mati dikatakan enak di Mesir. Apa bedanya? Mati dalam kelimpahan sama mati dalam kekurangan. Sama, men. Tapi yang utama adalah karena apa? Karena kalau mati dalam kekurangan itu dipandangnya, kasihan sekali ya, gitu. Coba kayak melasi temen ya, ngenes temen. Coba kayak ini,
Orang kaya sama Lazarus sama-sama mati. Tapi bagi dunia apa? Yang dipikirkan. Wes, kalau orang kaya kan, wah ditaruh di cembengan lah. yang mesum banyak, ya. Makanannya enak-enak ya. Tapi kalau yang nggak punya, ditaruh di rumah. Ya mungkin yang mesum cuma 1, 2, 3 orang. Mungkin orang menilai, oh dia nggak punya teman, ya seperti itu ya. Secara apa? Secara dunia. Orang Israel juga mungkin berpikir seperti itu ya. Maka dari itu pola pikir kita inilah yang harus dibarui. Ketika kita kenal Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, kita tinggalkan segala sesuatu. Tradisi-tradisi yang tidak membangun ya. Cara-cara hidup yang lama itu harus kita tinggalkan. Terus sampai ayat mana tadi? Ya, menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Saudara boleh nggak memperkatakan, awas lo nanti kamu ini yo. Ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi asal satu syaratnya. Kalau kita sudah sempurna taatnya, baru kita bisa ngomong, awas nanti kamu ini. Ya itu ya maksudnya. Kalau kita udah taat sempurna, ya boleh, silahkan. Tapi kalau belum taat, ya nggak usah lah kayak gitu. Amin. Kita nggak usah menghakimi. Kalau kita sudah taat sempurna, ya kita bisa menghakimi apa? Karena taatnya sempurna. Tapi bisa nggak manusia taat sempurna? Nggak bisa. Nggak ada yang taat sempurna. Manusia ini, kita ini tidak bisa sempurna. Tapi kita akan menjadi sempurna ketika Tuhan menyempurnakan. Amin. Ya. Memang manusia nggak sempurna. Dan jangan jadi alasan memang manusia nggak sempurna. Ya, jangan jadi alasan juga untuk kita berbuat salah. Ya, berbuat dosa, berbuat menyimpang dari Tuhan dengan alasan memang manusia nggak sempurna. Ya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mau berjuang. Dia mau menyerah. Tidak mau mematikan daging. Tidak menaklukkan pikiran ya. Tapi kalau mau menaklukkan pikiran, Tuhan yang akan menyempurnakan. Yang penting kita sudah berjuang. Ada lagu zaman dulu yang katakan bahwa ku tak akan menyerah pada apapun jua sebelum ku coba semua yang aku bisa. Jangan pernah menyerah ketika kita belum mencobanya. Tapi kalau kita sudah mencoba, ya serahkan kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya. Terus kita kembali ke terakhir yuk, kembali ke Lukas. Ini juga ya. Ayat 39 ya. Ini kata-kata ini sederhana tapi dan tidak ada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Anggur yang dari Tuhan itu anggur yang baru apa anggur yang tua? Saya mau tanya. Baru. Tuhan tuh nggak pernah menyediakan anggur yang tua, tapi anggur yang baru. Karena anggur yang baru itu anggur yang masih fresh, bukan anggur yang sudah bikin mabuk ya. Amin. Anggur yang tua itu anggur yang bikin mabuk. Bagi dunia, orang dunia mengatakan bahwa memang anggur secara dunia, anggur yang usianya itu puluhan tahun, ratusan tahun itu adalah anggur yang terbaik. Karena itu adalah anggur yang
keras dan memabukkan, amin, bagi dunia ya. Maka di sini dikatakan bahwa kalau sudah ada orang yang minum anggur tua, tidak akan minum anggur yang baru. Karena anggur yang baru memang tidak memabukkan. Tapi anggur yang baru itu membuat sukacita, kegirangan, amin. Ya. Ini gambarannya apa? Kalau orang sudah biasa menikmati hal-hal duniawi, ya, dan berpikir secara dunia, pakai pola pikir dunia, mereka mengatakan bahwa kekristenan adalah suatu kebodohan, amin. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa ibadah minggu adalah suatu kesia-siaan kalau orang nggak butuh Tuhan, amin. Tapi kalau orang butuh Tuhan, lebih baik satu hari di pelataranmu, ya, amin. Itulah apa yang dikatakan Raja Daud ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Pelataran loh. Pelataran itu cuma menikmati apa? Anginnya aja. Bukan yang bus gitu ya. Bukan cuma angin yang sedikit lah rasanya. Mungkin sejuk sedikit ya. Di pelataran itu aja lebih baik. Jadi duduk di tempat ibadah di gereja mungkin 1 jam 2 jam lebih baik daripada kita duduk di tempat yang lain, ya, daripada kita melakukan segala pekerjaan yang tidak membangun, yang sia-sia, daripada kita hanya nonton HP, nonton HP di rumah. Lebih baik duduk, tapi juga dengan kerinduan ya. Jangan nanti duduk di gereja juga nonton HP, amin. Itu nanti juga sama-sama double sia-sia nih. Kita nggak dapat berkata apa-apa. Tapi kalau kita menyediakan waktu untuk kita berdoa, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita dengar firman Tuhan, ya, itu akan lebih baik. Itu akan lebih indah. Karena satu hari di hadirat Tuhan, maka kuncinya kita buka hati kita supaya kita bisa merasakan, oh Tuhan itu sangat mengasihi, Tuhan sangat mencintai, mencintai hidup kita. Tuhan itu sangat-sangat merindukan untuk dekat dengan kita. Dan saya percaya Tuhan itu ingin kita semua ini mengenal Dia dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Maka dari itu, biar Tuhan memperbarui kantong hidup kita, pola pikir kita, supaya kita dapat menampung anggur yang baru sampai penuh dari Tuhan. Karena anggur yang baru itu akan membuat hati kita bersuka cita karena Tuhan. Amin.